Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-6, mata kuliah hygiene, Ibu akan isi materi terkait susu. Bahan pangan asal hewan selain daging dan juga telur juga terdapat susu. Susu adalah sekresi yang dihasilkan ambing ternak yang sehat, jadi bisa berasal dari sapi, kerbau, kambing, dan juga domba yang dapat digunakan sebagai bahan makanan yang tidak ditambah ataupun dikurangi komponen-komponen sesuatu apapun. Susu ini sangat mudah dicerna, perbandingan zat gizi dalam susu sangat ideal dan berperan penting dalam diet makanan bagi bayi, anak-anak, wanita hamil, menyusui, dan lansia, serta merupakan bahan makanan yang sempurna dengan nilai gizi yang tinggi. Komposisi susu itu sendiri, jadi komposisi utamanya terdiri dari air dan lemak. Selain itu mengandung laktosa, vitamin, mineral, dan juga protein yang terbagi ke dalam kasein maupun whey protein. Nah, susu ini sendiri dapat terkontaminasi ataupun tercemar oleh mikroorganisme yang bisa bersumber dari kelenjar susu ataupun ambing, badan sapi, udara, peralatan, susu, dan juga pemerah. Nah, kalau adik-adik lihat, ini bisa kontaminasi susu itu bisa berasal dari human, udara, kemudian bisa dari ambing, feses, air, pakan, tanah, peralatan susu, dan juga dari lingkungan sekitar. Nah, tentunya karena susu merupakan zat makanan yang sangat memiliki kandungan gizi yang cukup ideal, tentunya kita harus memperhatikan kualitas susu yang aman, sehat, dan juga utuh. Bisa beberapa usaha yang dapat dilakukan meliputi pengawasan sebelum pemerahan, kemudian pengawasan saat pemerahan, dan juga pengawasan sesudah pemerahan. Yang masing-masing adik-adik bisa lihat di slide. Nah, pengawasan ini terutama ditekankan untuk menghindari pencemaran susu oleh mikroorganisme yang sifatnya foodborne disease ke manusia. Tujuan pemeriksaan susu ini adalah yang untuk melindungi masyarakat terutama dari foodborne disease yakni melalui susu. Selain itu untuk melindungi konsumen dari pemalsuan susu, untuk penggolongan kualitas susu atau yang kita kenal dengan istilah milk grading, dan juga untuk melindungi peternak dari kerugian akibat penurunan susu yang diproduksi. Pemeriksaan susu itu terbagi ke dalam beberapa pengujian. Yang pertama, keadaan susu. Jadi melalui keadaan susu ini yang kita bisa lakukan adalah uji fisis, meliputi warna, bau, rasa, dan juga kebersihan. Masing-masing pengujian tentunya membutuhkan alat serta bahan yang bisa kita lakukan di lapangan ataupun di dalam laboratorium. Yang pertama adalah uji warna. Uji warna ini untuk melihat keadaan susu normal apabila berwarna putih, kemudian apabila dicampur air akan berwarna kebiru-biruan, dan apabila ada kandungan atau kontaminasi Bacillus subtilis itu biasanya akan berwarna biru, terdapat koloni yang berwarna biru, serta apabila dia berwarna merah darah itu ada indikasi bahwa susu berasal dari ambing ternak sapi yang terinfeksi mastitis. Kemudian untuk uji bau
Ini untuk melihat apakah susu ini mengandung santan, bau kotoran sapi ataupun bau sampah. Dengan cara kita masukkan susu ke dalam tabung reaksi, lalu dipanaskan sampai keluar uap, kemudian kita mencium bau yang keluar. Kemudian untuk uji rasa, jadi uji rasa ini kita menggunakan indera pengecap berupa lidah. Jika susu terasa pahit, maka ada indikasi dia disebabkan oleh kuman pembentuk pepton. Kemudian ada rasa lobak, itu biasa disebabkan oleh kontaminasi dari kuman E. coli. Rasa sabun itu kontaminasi dari Lactis saponaceae. Rasa tengik itu disebabkan oleh kuman lipolitik. Serta apabila terasa anyir atau amis, ada indikasi disebabkan oleh kontaminasi kuman yang menyebabkan kasus mastitis. Kemudian untuk uji konsistensi, jika susu dalam keadaan baik, maka susu yang kita masukkan ke dalam tabung reaksi kemudian kita goyang-goyangkan akan membasahi tabung reaksi tanpa ada lendiran ataupun butir-butir. Tapi jika susunya terdapat lendiran atau butir-butir, ada indikasi bahwa susu telah dicemari oleh kuman E. coli. Kemudian untuk uji kebersihan susu. Jadi tadi untuk uji fisis meliputi warna, bau, rasa, dan kebersihan. Ini kita menggunakan indera 5 panca indera kita, yakni mata, hidung, lidah. Kemudian untuk uji kebersihan susu, ini tujuannya adalah untuk mengetahui ada tidaknya kotoran. Dengan cara kita masukkan 500 ml susu di atas kapas saring. Ya, terus kita lihat hasilnya dan menilai apakah bersih, sedikit kotor, ataupun kotor sekali. Kemudian untuk uji didih ini untuk menentukan head stability susu atau baik tidaknya susu untuk diproses menjadi produk lain seperti yogurt, mentega, dan lain sebagainya, ataupun dipasarkan dalam bentuk segar. Nah, untuk prosedurnya ini bisa adik-adik baca di slide. Kemudian untuk penilaiannya itu biasa kita kategorikan terdapat endapan, gumpalan, ataupun butir-butir halus pada dinding tabung. Nah, biasanya susu yang tidak baik ataupun yang mulai rusak, dia setelah proses pemanasan akan pecah ataupun menggumpal bila dipanaskan sampai mendidih. Selanjutnya adalah uji alkohol. Jadi prinsip uji ini adalah untuk memeriksa dengan cepat keasaman susu. Susu yang rusak dia akan bercampur dengan alkohol yang berdaya dehidrasi, sehingga protein akan berkoagulasi. Jika semakin tinggi derajat asam susu, maka semakin sedikit jumlah alkohol dengan kepekaan yang dibutuhkan untuk memecahkan susu yang sama baiknya. Nah, yang perlu digarisbawahi pada pengujian uji alkohol ini, kita tidak boleh menggunakan alkohol pekat sebab semua susu yang baik sekalipun akan pecah bila ditambahkan dengan alkohol pekat. Nah, penilaian untuk uji alkohol ini dinyatakan positif jika susu yang ditambahkan alkohol tampak menggumpal, pecah atau digoyang-goyangkan pada dinding tabung, akan tampak butir-butir atau lendir. Ini artinya bahwa susu memiliki keasaman yang sangat tinggi. Selanjutnya untuk uji kimia susu,
Tujuan pada pemeriksaan ini adalah untuk menentukan pembentukan asam dari fermentasi gula susu yang dideteksi dengan cara titrasi. Jadi pada uji penetapan derajat asam ini kita melakukan cara titrasi. Ini prinsipnya adalah didasarkan pada kandungan asam laktat pada susu yang dapat dinetralisir oleh NaOH dan memberikan warna pink. Umumnya, susu yang segar dan belum tercemar, dia tidak mengandung asam laktat. Karena beberapa bakteri atau mikroba itu ada yang sifatnya mencemari dan dapat memecah gula susu atau laktosa menjadi asam laktat. Selanjutnya ada uji reduktase. Jadi uji reduktase ini tujuannya adalah mengetahui ada tidaknya bakteri di dalam susu dalam waktu cepat. Dalam air susu biasanya terdapat enzim reduktase yang dibentuk oleh bakteri. Enzim ini dapat mereduksi zat warna metilen blue sehingga larutan menjadi tidak berwarna. Prinsip penilaiannya adalah semakin tinggi jumlah bakteri dalam susu, maka semakin cepat terjadinya perubahan warna. Tetapi jika warna biru metilen itu semakin lama hilang, itu menunjukkan kualitas susu semakin baik. Selanjutnya ada uji katalase. Uji katalase ini tujuannya untuk menghitung atau menduga jumlah bakteri yang terkandung dalam susu. Biasanya nanti akan terlihat gelembung-gelembung udara di mulut tabung. Uji sedimen. Uji sedimen ini tujuannya juga adalah melihat adanya penyimpangan susu, misalnya apakah susu tersebut mengandung kotoran, tanah, ataupun lain sebagainya. Dan ada juga uji mikrobiologis. Jadi karena susu ini merupakan zat makanan yang banyak mengandung vitamin, mineral, dan sebagainya, maka susu ini merupakan media yang cocok bagi perkembangan mikroba, sehingga perlu dilakukan uji mikrobiologis, yakni terdiri dari metode Koch, Smith, dan Breed. Kemudian selain pemeriksaan kualitas susu, yang perlu kita lakukan adalah pemeriksaan susunan susu yang terdiri dari yang pertama adalah penetapan berat jenis. Penetapan berat jenis susu ini bisa menggunakan beberapa alat, yakni ada alat yang kita sebut dengan piconometer, neraca Westphal, atau yang paling sering kita gunakan adalah lactodensimeter. Prinsip kerja alat ini dia mengikuti hukum Archimedes. Jadi jika suatu benda dicelupkan ke dalam suatu cairan, maka benda tersebut akan mendapat tekanan ke atas sesuai volume cairan yang dipindahkan. Nah, prinsip alat lactodensimeter ini sendiri, jika dicelupkan dalam susu yang rendah berat jenisnya, maka lactometer akan tenggelam lebih dalam dibandingkan jika lactodensimeter tersebut dicelupkan ke dalam susu yang berat jenisnya sangat tinggi. Kemudian selain penetapan berat jenis itu untuk pengujian susunan atau komponen susu lainnya adalah menggunakan pengujian penetapan kadar lemak, titik beku, refraksi, dan indeks refraksi. Demikian untuk materi terkait susu. Jadi ini ada beberapa, di slide terakhir ada tugas yang adik-adik perlu kerjakan. Untuk soal nomor 1, yang pertama, jelaskan pengertian pemeriksaan mikrobiologi susu tadi yang terdiri dari 3 metode. Ada metode Koch, Smith, and Breed, serta
pengertian pemeriksaan susu, susunan susu yang terdiri dari penetapan kadar lemak, titik beku, refraksi, dan indeks refraksi. Ini dijelaskan oleh adik-adik, bisa ditulis tangan ataupun diketik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.